Ada 1.800, alhamdulillah sudah dari penjuru Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Bung, ya? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Haji Ali Maki, MPD, selaku fasilitator kegiatan CGP Angkatan 7. Yang saya hormati Ibu Nur Sofiah, MPD, selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7. Dan yang saya hormati Ibu Melisa Wahyu, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung. Dan yang saya hormati seluruh peserta kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai moderator untuk memandu jalannya kegiatan diskusi pada siang kali ini yang sangat cerah di Tulungagung. Gimana, Bu? Cerah, nggih? Sangat luar biasa. Dan terima kasih kepada seluruh audien yang sudah bergabung, sudah join di live Zoom kami yang di sini kita ada di seluruh Indonesia. Sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang di mana mensupport acara kali ini. Untuk lebih lanjut, dalam dunia pendidikan itu perlu adanya pembiasaan, betul nggih? Dalam dunia pendidikan itu perlu adanya pembiasaan yang mengarahkan peserta didik dalam menumbuhkan karakter yang positif. Untuk mewujudkannya harus dilakukan sejak dini. Mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan harus konsisten. Oke, seluruh audien. Maka dari itu sebagai calon guru penggerak, tentu memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan disiplin positif. Maka dari itu, diskusi kali ini mengangkat pembahasan tentang diseminasi budaya positif. Apa pentingnya budaya positif, bagaimana cara menciptakannya, dan mengapa perlu budaya positif itu harus ada di sekolah. Maka dari itu, untuk pemaparan yang lebih jelas, langsung saja ke narasumber kita, Bu Melisa Wahyu, CGP Angkatan 7, Kabupaten Tulungagung. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, Bu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Ferry selaku moderator kami pada acara diseminasi modul 1-4 tentang budaya positif. Baik, sebelum saya lanjutkan, di sini saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Selamat datang pada kegiatan diseminasi ini. Sepertinya saya melihat beberapa teman saya yang ada di Jawa Tengah juga alhamdulillah hadir. Ada Bapak siapa ini namanya? Bapak Alfian, alhamdulillah hadir, dan Bapak Ferry ini dari Blitar juga, alhamdulillah hadir juga, dan beberapa teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kedatangan di acara diseminasi pada via Zoom ini. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ali Maki selaku fasil kami dan dan Ibu Nur Sofiah selaku pengajar praktek kami yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang sangat kami banggakan. Nah, di sini mohon izin saya untuk melakukan pemaparan diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Kak? Ya, sudah. Siap, sudah ya. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya Melisa Wahyu Hidayati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung, akan memaparkan diseminasi modul 1-4 tentang budaya positif. Nah, di sini ada rancangan tindakan untuk aksi nyata saya, yaitu
Nah, ini latar belakang adanya diseminasi ini, yaitu murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Nah, adapun tujuan aksi nyata saya, yaitu yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian untuk tolak ukurnya di sini terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, adapun lini masa tindakannya yang pertama yaitu menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikannya, dan di sini juga telah hadir Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Agustina. Terima kasih Bu atas waktunya yang telah menyempatkan hadir, dan beberapa rekan sejawat saya juga yang ada di lembaga. Ini kemudian yang kedua saya lanjutkan melakukan pemahaman materi budaya positif yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan di sini yang pertama pasti adanya dukungan dari kepala sekolah saya, kemudian rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian yang kedua sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian yang ketiga orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Lalu apa sih sebenarnya budaya positif itu? Nah, di sini telah saya tuliskan, yaitu budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lalu manfaat yang dapat dirasakan oleh guru dan murid. Nah, ini yang pertama, membangun hubungan kerjasama antara murid, guru, dan orang tua, kemudian menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal yang baik. Nah, di sini dilanjutkan murid terbiasa dengan pola hidup yang teratur, kemudian menciptakan kepercayaan diri dan tanggung jawab. Selain itu juga membangun karakteristik siswa dan mengembangkan kegotong royongan dan kerjasama antara guru, murid, dan orang tua. Karena mau bagaimanapun kita sebagai guru perlu adanya kolaborasi dan komunikasi antara orang tua dan murid juga. Selanjutnya menumbuh kembangkan motivasi intrinsik anak dan membangun hubungan sosial yang bagus antar warga sekolah, menumbuhkan rasa aman dan nyaman, menumbuhkan kesadaran dari diri murid terhadap budaya positif tersebut. Nah, di sini ada 6 hal yang akan saya jelaskan terkait budaya positif nantinya. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang teori kontrol itu apa, kemudian disiplin positif itu yang bagaimana, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar itu seperti apa, posisi kontrol itu bagaimana, segitiga restitusi, dan juga keyakinan kelas. Yang semoga harapannya sesudah adanya diseminasi ini nanti Bapak Ibu guru semuanya bisa juga mempraktekkan di lembaganya masing-masing. Nah, untuk yang pertama di sini ada teori kontrol. Teori kontrol ini merupakan paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut.
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah demikian, Bapak Ibu semuanya? Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa butuh tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Biasanya bagaimana Bapak Ibu? Minta tolong, kayak gitu ya. Kemudian banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini kita amati bersama Bapak Ibu semuanya, ada stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan melawan dunia. Nah, jika di stimulus respon, di sini ada realitas atau kebutuhan kita sama. Akan tetapi di teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Antara guru dan siswa itu sebenarnya kebutuhannya juga berbeda. Kemudian di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Akan tetapi di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, dilanjutkan, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan, sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya, akan tetapi di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pada poin berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, akan tetapi di teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus responnya model berpikir menang kalah, kemudian di teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Seperti itu. Nah, di sini untuk poin yang kedua tentang disiplin positif, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2018, halaman 470. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini ada menurut Jane Gossen dalam bukunya Restriction School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai.
Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini pada poin yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian cinta dan kasih sayang yaitu love and belonging, kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, kekuasaan atau power. Nah, di sini contoh dari kebutuhan untuk bertahan hidup yaitu ada makanan, tidur, pakaian, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Jadi ini merupakan salah satu kebutuhan dasar kita yang harus kita penuhi. Selain kebutuhan untuk bertahan hidup, kita juga membutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang. Ketulusan, hubungan hangat dengan keluarga dan teman, rasa diterima, berbagi, bekerja sama, dan disayang. Nah, kira-kira kita flashback dan berkaca terhadap diri kita, apakah murid kita, apakah peserta didik kita sudah mendapatkan cinta dan kasih sayang kita selama di sekolah. Kemudian yang ketiga, adanya kekuasaan atau power. Kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, diakui, dan didengar. Dilanjutkan dengan freedom, atau kebebasan, yaitu kebutuhan untuk mandiri, kebutuhan untuk memilih, kebutuhan untuk bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik, memberikan waktu untuk diri sendiri, untuk merdeka dan hiburan. Dilanjutkan dengan kesenangan, di sini mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusias, dan tertawa. Nah, kira-kira dari kelima kebutuhan dasar ini, apakah peserta didik kita, apakah murid-murid kita sudah mendapatkannya secara penuh? Nah, di sini ada apa ini ya? Piramid yang menunjukkan bahwa 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam choice theory. Nah, dimulai dari yang paling bawah itu adalah kebutuhan secara fisiologis. Nah, ini yang sangat dibutuhkan yaitu berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya. Kemudian di atasnya ada keamanan dan keselamatan, adanya kebutuhan akan rasa aman seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan semacamnya. Kemudian di atasnya lagi ada rasa sosial, kebutuhan sosial. Nah, pada tingkat ini orang butuh untuk mengikatkan dirinya pada kelompok sosial tertentu dan mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tersebut, yaitu kebutuhan seperti memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain. Nah, kebutuhan sosial ini jika kita masukkan ke dalam ruang kelas, biasanya peserta didik itu merasa ingin dihargai dan merasa ingin diperhatikan dan memiliki banyak teman. Kemudian di atasnya lagi ada harga diri, yaitu kebutuhan akan harga diri, percaya diri, prestasi, menghormati orang lain, dan dihormati oleh orang lain. Kemudian yang paling ujung yaitu tentang aktualisasi diri. Nah, dalam kebutuhan ini dibutuhkan sebuah aktualisasi diri untuk mengimplementasikan suatu teori. Nah, untuk yang keempat di sini ada posisi kontrol. Bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser, Diane Gosson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga ada sebagai teman, yang keempat ada sebagai pemantau atau monitor, yang kelima sebagai manajer. Sebelum di sini saya lanjutkan, nanti coba Bapak Ibu amati kira-kira kita sebagai guru menduduki pada posisi yang mana. Apakah poin 1, apakah poin 2, apakah poin 3, apakah poin 4, dan poin kelima.
Apakah, oh, oke, siap. Apakah suaranya bisa didengar, Bapak Ibu? Ya, siap. Bisa jelas saya mendengarnya? Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi salah satu contoh posisi kontrol di antara 5 tadi. Kira-kira masuk ke dalam posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Di antara kelima ini tadi. Bagaimana, Mbak Ibu Putri? Mau menyampaikan? Kira-kira masuk ke dalam posisi kontrol yang nomor berapa? Yang contohnya video tadi. Sepertinya nomor 1, Bu. Penghukum Oh ya. iya, iya betul sekali. Iya, ini ada Ibu Agustina juga posisi nomor 1 penghukum. Nah, kira-kira posisi nomor 1 penghukum itu yang seperti apa? Kita bahas ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Bu Putri. Nah, posisi penghukum ini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu tadi salah satu contoh posisi yang menduduki sebagai penghukum. Nah, di posisi yang kedua ini membuat orang merasa bersalah. Nah, kira-kira seperti apa? Kita lihat video terlebih dahulu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu.
Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, baik, itu tadi salah satu contoh di posisi rasa bersalah. Ini saya lanjutkan sampai contoh kelima sekalian, Bapak Ibu semuanya bisa langsung diperhatikan dan disimak baik-baik. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, baik, itu tadi beberapa cuplikan video dengan siswa yang sama dan guru yang sama, namun kasusnya yang berbeda dan cara penanganannya yang berbeda. Nah, di sini saya lanjutkan ya Bapak Ibu semuanya, terkait pada poin nomor 2, membuat orang merasa bersalah. Tadi Naren yang terlambat masuk sekolah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini adalah dampak dari kita di posisi jika misalkan melakukan di posisi yang kedua tadi. Kemudian di posisi yang ketiga ada sebagai teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, biasanya menggunakan kata-kata demikian. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kalau di video tadi ya udah tidak apa-apa, nanti absen Ibu yang bantu. Kayak gitu ya tadi Bapak Ibu. Nah, dilanjutkan posisi 4 ada sebagai monitor atau pemantau. Nah, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, biasanya menggunakan kalimat seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, untuk selanjutnya di posisi yang kelima ada manajer. Nah, pada posisi ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan untuk konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, biasanya menggunakan kalimat seperti ini. Apa yang kita yakini? Nah, jawabannya kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini pada poin pembahasan yang kelima, selain posisi kontrol tadi, ada segitiga restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid.
Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi ini, harapannya ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internet tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini yang perlu kita garis bawahi bersama-sama ya Bapak Ibu. Melalui restitusi murid belajar bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam dirinya. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk yang kedua ada restitusi memperbaiki hubungan. Nah, restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Nah, untuk berikutnya yang ketiga ada restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Jadi penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dan berkata, tidak apa-apa kok berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini. Kalau tidak, maka dilanjutkan sendiri. Kemudian pada poin yang keempat, yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhnya kebutuhan akan kesenangan. Kemudian yang kelima tentang restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi komentari diri sendiri. Nah, menurut Dr. William Glasser menyatakan, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik dan dengan tujuan yang lebih baik pula. Nah, di sini ada yang di poin 6 yaitu restitusi menguatkan. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Nah, kita sambil belajar terhadap kesalahan diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah. Ia bisa belajar dari kesalahan dan murid benar-benar mengubahnya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, kemudian yang ketujuh ada restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat.
Nah, di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu semuanya. Di dalam segitiga restitusi ini yang pertama ada menstabilkan identitas. Nah, di dalam menstabilkan identitas ini biasanya menyampaikan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, sesudah menstabilkan identitas, ini langkah kedua ada memfasilitasi tindakan yang salah. Nah, biasanya menyampaikan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, sesudah langkah validasi tindakan yang salah, ini kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, biasanya menyampaikan seperti ini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ada perbandingannya, yaitu langkah pertama menstabilkan identitas atau stabilities the identity. Kemudian jika teori kontrol menyampaikan seperti ini, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi perbandingannya sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kemudian di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan, kemudian perbandingannya kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini ada praktik segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas, yaitu ada contoh kasus yang pertama. Di sini ada Vina adalah siswa kelas 5 SD Negeri 2 Jeli. Saat Ibu Melisa masuk kelas, ia sedang sibuk mengerjakan sesuatu dan terlihat takut serta kebingungan. Lalu Ibu Melisa menghampirinya. Ternyata ia belum mengerjakan PR yang seharusnya akan dinilai sebentar lagi. Ini ada video cuplikannya, bisa Bapak Ibu tonton terlebih dahulu. Vina sedang apa? Mengerjakan tugas. Memangnya belum dikerjakan tugasnya di rumah? Kenapa? Soalnya nonton TV Maroko vs sama Thailand kayaknya. Kalian sih nggak boleh sampai malam. Terus PR-nya lupa. Ya ampun. Terus ini tadi telat apa tidak masuknya di kelas? Tidak terlambat. Iya, Vina. Yang dilakukan ini tadi melanggar peraturan kelas apa tidak? Keyakinan kelas apa tidak? Iya, apa? Tidak kerjakan tugas. Ya ampun, iya. Nah, kalau sudah tahu tidak mengerjakan tugas, kira-kira Vina mau apa tidak memperbaiki kesalahan? Iya, sini. Ya kalau mau memperbaiki kesalahan, bagus. Setiap manusia itu pasti mengalami kesalahan. Cuman juga seperti itu, ya. Nah, sekarang Vina menyesal ya? Menyesal apa tidak? Iya, mau diulangi lagi apa tidak kesalahannya? Tidak, pintar. Kira-kira Vina kedepannya mau seperti apa? Ini jadi dokter berarti untuk kedepannya Vina mau memperbaiki kesalahannya apa tidak? Iya, dengan cara apa sayang? Cara mengerjakan Mengerjakan tugas setiap hari dah. Sekarang jangan nangis. Ya, jadi anak yang pintar, jadi anak yang hebat, terus tanggung jawab dan disiplin. Dah ya, semangat ya. Dah. Sudah selesai. Jadi itu tadi Bapak Ibu cuplikan video saya yang pernah saya lakukan ketika restitusi untuk menanyakan segitiga restitusi. Nah, sedikit apa ya Ibu ya di luar dari apa itu namanya ekspektasi juga ya, siswanya sampai sempat nangis juga karena ketakutan. Nah, ini untuk praktek segitiga restitusi contoh yang kedua ini.
Nah, ini ada laki-laki Bapak Ibu semuanya. Mungkin ini juga pernah terjadi di lembaganya Bapak Ibu semuanya ya. Tapi jangan kaget kalau siswa saya yang memang seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini contoh kasus kedua ada Nizam adalah siswa kelas 5 SD Negeri Jeli 2 ketika diberikan tugas mandiri membuat gaduh di kelas karena tidak membawa peralatan sekolah lengkap. Ia lupa untuk membawa dan memaksa temannya untuk meminjaminya. Ini untuk cuplikan videonya Bapak Ibu. Yang satu. Oh, itu loh yang kamu pakai itu. Yang satu. Dari tetangganya cukup. Ada apa ini? Cukup. Ada apa ini tadi? Wah, bertengkar. Yang bertengkar siapa? Yusuf sama Nizam. Kenapa? Yusuf sama Nizam ada apa ini tadi? Tadi Nizam pinjam pensil. Pinjam pensil. Punya satu. Oh gitu. Yusuf ini tadi ada apa? Oh, pinjam pensil, kemudian cuma satu maksa. Iya, apakah seperti itu? Izam, apa tidak membawa? Nah, tidak membawa. Ada apa tidak membawa? Kelupaan. Kelupaan. Kira-kira Nizam itu tidak melakukan keyakinan kelas apa? Tidak membawa peralatan tulis yang lengkap. Tidak membawa peralatan tulis yang lengkap. Lalu Nizam mau apa tidak untuk memperbaikinya? Mau. Dengan cara apa? Membawa alat tulis yang lengkap setiap hari. Membawa alat tulis lengkap setiap hari. Pinter. Dengan cara apa agar di kelas tidak lupa? Belum berangkat sekolah harus mengecek. Oke, pinter. Siap? Sanggup? Pinter, anak hebat. Oke, lanjut. Yusuf, ada apa? Tadi Yusuf tidak melakukan keyakinan kelas apa? Kira-kira dengan Yusuf mau apa tidak untuk memperbaikinya? Mau. Dengan cara apa saya? Terus? Pintar, tidak bertengkar. Mau? Sekarang mau minta maaf saya? Oke, silakan. Sekarang senyum dulu dong, pintar. Nah, lalu teman-temannya ini tadi kenapa situasi kelas jadi ramai? Kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak dilakukan? Tidak membuat ramai di kelas. Tidak membuat ramai. Tidak membuat gaduh di kelas. Terus harus bagaimana? Harus minta maaf. Harus minta maaf dan kelasnya harus. Terus iya baik. Nah, setiap manusia itu pasti mengalami kesalahan, melakukan sebuah kesalahan. Bisa juga seperti itu, pasti melakukan sebuah kesalahan. Kira-kira mana semuanya mau apa tidak untuk memperbaikinya? Mau. Apa ya? Meminta maaf. Tidak benar. Tenang di kelas. Pintar. Kalau misalkan anggota kelas 5 ini saling rukun, kira-kira yang terjadi kelasnya bagaimana? Terus tentram, terus rukun. Akhirnya kelas kita menjadi kelas yang damai. Iya, menjadi kekeluargaannya kuat. Nah, anak semuanya, mari kita bagaimana jaga persatuan dan kesatuan di kelas. Pintar. Sanggup? Semangat!
Nah, demikian tadi contoh yang kedua dari restitusi yang saya lakukan Bapak Ibu semuanya. Jadi ya memang seperti itu nalurinya anak SD ya, yang dimana ketika terkadang kita tinggal sebentar udah buat gaduh di kelas seperti itu. Nah, baik, pada poin yang keenam di sini ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Nilai-nilai kebajikan dan visi sebuah sekolah harus ada untuk menentukan arah tujuan sebuah institusi atau sekolah. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada menurut teori dari Gosden, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam secara internal atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka tanpa berlaku begini atau begitu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi di sini siswa-siswanya diminta untuk menyampaikan pendapatnya. Bagaimana agar kelasnya itu bisa lebih baik lagi seperti itu. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya adalah fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Apabila hendak untuk direvisi, kita revisi sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas di sini mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas, kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Di sini bisa kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Di sini saya ambil contoh untuk kalimat negatifnya, biasanya ada kata jangan berlari di kelas atau koridor. Kemudian jangan buang sampah sembarangan kayak gitu. Nah, mungkin bisa diganti dengan kalimat positif, berjalannya di kelas atau koridor. Buanglah sampah pada tempatnya atau pada tempat sampah seperti itu. Jadi, pengurangan kata negatif kita mulai ganti dengan kalimat yang positif. Kemudian ditinjau kembali daftar curah pendapat yang telah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan keras, dengarkan guru, datanglah tepat waktu bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati. Keyakinan kegiatan ini juga merupakan peralihan dari bentuk peraturan menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya.
Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Penerapan tersebut terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi atau berupa restitusi. Bentuk sanksi untuk lingkungan pendidikan disesuaikan menjadi konsekuensi berupa restitusi. Belum muncul ya. Nah, yang berupa hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sedangkan kalau ada disiplin, identitas yang berhasil itu berupa sanksi atau restitusi. Bisa sesuatu harus terjadi atau restitusi merupakan suatu pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Ini hukuman, kemudian berupa sanksinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, atau mungkin restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ini adalah sebuah pilihan ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Nah, ini korban bisa diabaikan atau korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman, atau mungkin murid atau anak mendapatkan sebuah penguatan. Kemudian ada perilaku pasif, agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, atau mungkin kita memilih masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ataukah pilih sanksi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, atau mungkin murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Berlaku hanya pada institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, atau fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang jangka panjang. Peraturan adalah bla 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 bla. Kamu harus bla 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 bla. Atau mungkin ada peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Atau mungkin bisa diganti, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, murid atau anak membenci peraturan, murid atau anak menghormati peraturan, atau murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu semuanya, lebih baik kita memilih berupa sanksi konsekuensi tersebut, ataukah kita memilih sebuah restitusi yang dimana restitusi tersebut bisa bertahan lebih lama dalam jangka panjang dan murid akan bertanggung jawab pada permasalahannya. Nah, di sini ada contoh pembentukan keyakinan kelas di SD saya, yaitu di SD Negeri 2 Jeli, berupa yang pertama, kita bersikap baik dan jujur, kita saling menghormati, jadi harus saling menghormati. Kemudian kita saling mendengarkan ketika yang lain berpendapat, harus mendengarkan ketika guru menjelaskan, harus memperhatikan. Dan begitu juga sebaliknya. Kita biasakan untuk mengucapkan tolong dan terima kasih. Terkadang itu anak langsung aja, Cikono, ambilkan. Nah, memerintah seperti itu. Nah, mulai dari kita biasakan untuk mengucapkan tolong dan terima kasih. Dan selanjutnya kita belajar dan bermain dengan aman. Kemudian kita gigih dan melakukan waktu yang terbaik. Terima kasih. Jadi demikian tadi pemaparan diseminasi terkait budaya positif. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan Kak Ferry. Kak Ferry, ada? Oh ini bisa ini.
Gimana? Ada suaranya? Siap, ada Kak. Oke, terima kasih untuk Bu Melisa Wahyu untuk pemaparannya terkait diseminasi budaya positif. Untuk kali ini, untuk para ini, apakah ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita dari yang sudah dipaparkan tadi terkait budaya positif, yang mana tadi sudah banyak sekali yang disampaikan terkait cara pendisiplinan siswa, terus yang digarisbawahi tadi ada yang kita itu ada di bagian yang mana penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer, itu mungkin bisa dikatakan kita itu bisa semuanya tergantung kondisi dan situasi. Itu kalau pribadi saya. Mungkin dari audiens yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Monggo. Masih belum ada? Sepertinya aman, Kak. Sangat jelas berarti ya. Oh iya, sangat jelas. Kalau tidak, nanti saya yang bertanya loh ini, moderator yang bertanya loh ini. Silakan, nggak apa. Wah, ini sebenarnya saya kedatangan tamu juga ini dari teman di Jawa, apa itu di Jawa Barat. Oke, lanjutkan Kak. Oke, ada sedikit pertanyaan ini terjadi di madrasah saya, sekolahan saya. Ya tidak terjadi secara terus-menerus lah. Mungkin satu kali dalam beberapa tahun pelajaran, mungkin baru ada satu kali. Kita sebagai tenaga pendidik, penggerak, guru penggerak, itu pasti ada hal yang akan kita temui di sekolahan kita, baiknya atau kurang enaknya, atau enaknya pasti kita akan menemui. Kita juga akan menemui karakteristik peserta didik kita yang bermacam-macam. Banyak sekali karakteristik peserta didik kita yang bermacam-macam. Salah satunya kita itu sudah memberikan solusi, cara penanganan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun cerdasnya si peserta didik, kesalahannya itu bergonta-ganti. Jadi tidak kesalahan yang sama, tapi kesalahannya gonta-ganti. Banyak sekali kesalahannya dan sudah banyak sekali yang harus kita benahi. Ada 1-2 peserta didik yang bisa dinasihati dengan cara kita sebagai teman bisa sudah mewakili dan dia tidak mengulangi lagi. Ada beberapa yang dihukum baru bisa menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya. Namun ada ini satu siswa yang di luar kendali kita, itu walaupun kita menerapkan cara semuanya ini tidak mempan. Orang tuanya juga kurang begitu mendukung, latar belakangnya ada broken home dan lain sebagainya, atau konflik rumah dan lain sebagainya, kurang begitu mendukung, sehingga anak itu kurang kasih sayang atau kurang perhatian dari orang tua. Dilampiaskanlah dengan mencari cara untuk mendapatkan perhatian di sekolah dengan cara dia sendiri. Pertanyaan saya seperti ini dari Bu Mel, ada sedikit kegundahan. Apakah mengeluarkan siswa dari sekolahan atau lembaga itu menjadi solusi atau bisa menjadi solusi, atau malah itu menjadi suatu kesalahan kita mengambil tindakan? Jadi pertanyaannya mengeluarkan siswa itu solusi apa bukan, seperti itu. Itu pertanyaan dari saya. Pun mungkin ada lagi yang mau menambah dari saya atau langsung dijawab oleh narasumber kita. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Kak Ferry atas waktu untuk bertanyanya.
Oke, mungkin ini juga terjadi di beberapa lembaga yang lain ya, Kak Ferry ya, pasti menemukan yang hal yang seperti itu. Nah, di sini saya jadi teringat ketika kemarin kita melakukan apa ya, pembelajaran di CGP, itu sempat membahas tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, yang dimana peserta didik itu diibaratkan sebagai benih. Benih itu apa ya? Berarti kan winie ya, bahasa Jawanya seperti itu. Kemudian sekolah itu ibaratnya adalah sebagai ladangnya, sawahnya, tanahnya, dan kita sebagai guru itu ibaratnya sebagai petaninya. Nah, terkait pertanyaan yang telah dipaparkan tadi, jika kita sebagai guru itu mau mengolah sawah, mau memberikan tanaman apapun, itu adalah tergantung kita sebagai gurunya. Sawah itu subur, kita tergantung petaninya. Sawah itu mau memberikan pupuk, itu tergantung petaninya sendiri. Apakah benih itu bisa subur dengan baik, itu juga tergantung petaninya sendiri. Nah, tapi petani ini juga tetap harus koordinasi dengan yang lain juga. Bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana mendapatkan pupuk yang baik, bagaimana mendapatkan irigasi yang baik di perairan, kan seperti itu. Nah, kembali lagi kita sebagai guru tidak bisa langsung menjudge anak itu bodoh, anak itu mohon maaf dalam tanda kutip itu sangat bermasalah ataupun nakal, karena sejatinya anak itu adalah sebenarnya kertas putih yang kita poles mau seperti apa, seperti yang ditanam tadi, seperti diibaratkan benih tadi. Nah, bagaimana ketika ada siswa yang itu dikeluarkan, apakah sebuah solusi yang baik? Pada dasarnya mengeluarkan siswa itu bukanlah solusi yang baik, akan tetapi akan menambahkan suatu masalah baru bagi siswanya. Contohnya apa? Misalkan mulai risikonya siswa ada di dalam menambah beban pikiran saja, sekolah itu tidak menyenangkan. Nah, karena saya juga memiliki siswa yang dimana siswa tersebut kasusnya adalah pindahan juga dari banyak sekolah. Ada kisaran 1, 2, 3 dari sekolahan tersebut kembali lagi ke SD saya, seperti itu. Jadi perlu kita tanamkan bersama untuk membuat benih yang baik itu tidaklah mudah, perlu perjuangan dan perlu adanya tindakan yang berbagai cara kita lakukan, mulai dari menstabilkan identitas tadi, kemudian validasi yang salah itu sebenarnya apa? Apakah yang salah adalah yang A, ataukah kasus yang salah itu adalah yang B, C? Nah, itu kita gali informasi tersebut. Namun sebelum ke validasi, kita stabilkan dulu anak. Jangan sampai anak masih emosi, kemudian langsung kita tanya mengalir panjang kali lebar. Nah, itu nanti pasti anak tidak akan ibaratnya itu tidak akan bercerita kepada kita. Nah, tingkat kejujurannya itu tidak kita dapatkan dari anak. Padahal yang kita inginkan adalah kejujurannya. Nah, jadi seperti itu, Kak. Apakah mengeluarkan siswa itu solusi yang terbaik? Menurut dari saya itu bukan solusi yang terbaik. Pasti ada cara lain untuk mengembalikan posisi siswa tersebut menjadi siswa yang lebih baik lagi. Meskipun mungkin dalam intelektualnya kurang, akan tapi sikap dan pribadinya ketika masih siswa SD itu lebih mudah untuk kita ibarat kita luruskan lagi. Mungkin besi yang masih bengkok itu masih bisa kita pelan-pelan ibarat dipelirtur dipoles agar lebih baik lagi. Seperti itu, Kak Ferry, bagaimana? Atau mungkin yang lain? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk penjelasannya, dan untuk teman-teman yang lain yang sudah join di Zoom kami di sini membuka pertanyaan yang seluas-luasnya terkait diseminasi budaya positif, terkait budaya positif yang ada di sekolahan. Monggo, ada yang mau ditanyakan, ada yang punya masalah di sekolahan, cara menanganannya secara baik, secara
positif itu bagaimana? Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Sepertinya via chat ada, Kak. Oh, siap. Jadi saya lihat dulu apakah ada. Atau bisa langsung menghubungi ke nomor di bawah ini. Nanti kami kasih subtitle di bawah ini, bisa kasih pertanyaan via apa itu, pesan. Iya, bisa itu kayaknya ada tuh yang udah lewat pesan. Nah, selera humornya ada juga tuh, biar nggak tegang. Tegang amat tuh, Bu Asri. Monggo Bu, ada yang ditanyakan? Untuk ini budaya positif itu sebaiknya dimulai sejak kapan? Anak itu semester 1 atau baru masuk atau baru ketemu guru atau setiap hari, itu mulainya kapan yang yang terbaik ini budaya positif itu? Mulainya sejak kapan? Oke, kapan mulainya budaya positif itu diterapkan? Kalau misalkan saya boleh menjawab, itu sebenarnya harus diterapkan sejak dalam kandungan, Kak. Kenapa? Karena ketika dalam kandungan itu seorang ibu sudah memberikan asupan-asupan, apa ya ibaratnya itu, kalau di dalam Islam itu kan asupan berupa rohani ya Kak ya. Nah, mulai dari tutur kata yang baik, kemudian doa-doa yang diberikan ke anaknya, calon bayinya, seperti itu Kak. Jadi kapan dimulainya sebenarnya itu bisa dimulai sejak dalam rahim, seperti itu Kak. Nah, ketika sudah dikeluarkan dan di dunia, nah itu baru kita dampingi bersama-sama mulai dari keluarga, karena mau bagaimanapun sebenarnya sekolah yang pertama adalah di keluarga. Nah, keluarga baik itu bapak, ibu, kakek, nenek, perlu adanya kolaborasi dan komunikasi yang baik. Terkadang orang tua menginginkan A, nah akan tapi terkadang karena kakek neneknya sangat sayang terhadap cucunya, akhirnya apa ya, terkadang itu saya mendengarkan cerita dari teman, udah nggak apa-apa, biarin aja, yang penting anteng anaknya, udah nggak apa-apa mainan HP, kan kadang ada yang seperti itu. Nah, jadi perlu adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik juga di dalam keluarga besar, seperti itu Kak. Dan sesudah dari keluarga itu nanti bisa kita terus gali dan kita dampingi di dalam sekolah. Nah, kita sebagai guru berarti kita mulai adakan budaya positif itu ketika mulai masuk ke dalam lembaga kita, seperti itu Kak Ferry. Dan itu ada pertanyaan di via chat Kak Ferry. Bagaimana Kak Ferry atas jawaban saya? Apakah kurang puas? Untuk jawabannya saya garis besari, jadi belajar tidak hanya di sekolahan, tapi mulai dari dalam kandungan. Jadi lingkungan sekitar itu juga salah satu dari kita belajar, dari pengalaman kita juga belajar, karena pepatah mengatakan guru terbaik adalah pengalaman sih. Terus juga lingkungan yang masih ada di dalam kandungan, lingkungan apa namanya itu, pranatal ya, pranatal, lingkungan yang masih ada di dalam kandungan itu sangat erat kaitannya dengan tumbuh kembang anak nanti sebelum masuk ke dalam dunia kita ini, masih dunia kandungan. Jadi apa yang mereka dengar juga mereka akan bawa memorinya sampai besar nanti. Bagi orang tua ini, orang tua yang kita semua akan menjadi calon orang tua, ada yang sudah menjadi orang tua, ada yang masih orang tua niki bukan orang yang sudah tua, bukan nggih, maksudnya orang tua niki bapak ibu yang akan menjadi calon bapak ibu atau yang sudah menjadi bapak ibu. Pendidikan anak di dalam kandungan ini penting. Jadi jangan dengarkan musik koplo terus, jangan dengarkan itu terus. Ya sekali-kali kita pelajarkan kepada anak tentang arti kenyamanan dalam berpikir. Maksudnya musik klasik, dengarkan sholawat, dengarkan puji-pujian seperti itu. Jadi jangan hanya disco, DJ dan koplo saja terus, tapi nanti anak akan dibawa memorinya sampai besar.
Maksudnya dari situ saya bisa menggarisbawahi, jadi belajar tidak hanya di sekolah, tapi dimanapun, bahkan di dalam kandungan. Luar biasa sekali untuk pemaparan hari ini. Bisa banyak ilmu yang kita dapat. Mungkin ada yang belum sempat join, bisa join live kali ini. Kita akan membagikan pertanyaan-pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Asnandi Kuncoro dari SDN 2 Tanjung Sari. Nah, pertanyaannya, dari beberapa posisi kontrol guru tadi, menurut Ibu, mana yang lebih dapat mendisiplinkan siswa secara efektif? Dari Mas Asnandi Kuncoro, SDN 2 Tanjung Sari. Ini Tanjung Sarinya Blitar atau Tulungagung ini? Monggo kepada narasumber Bu Melisa, monggo bisa dijawab dari beberapa posisi kontrol guru tadi. Menurut Ibu, mana yang lebih dapat mendisiplinkan siswa secara efektif? Monggo. Oke, baik. Di sini saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Asnadi dari SDN 2 Tanjung Sari. Ini Blitar ada juga ya Kak ya? Kediri juga ada, semua ada ini kayaknya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan. Sebenarnya antara efektif sama tidak efektif itu kita harus berupaya penuh ya Bapak Ibu semuanya. Yang dimana yang paling efektif sebenarnya posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Akan tetapi terkadang kita sebagai guru itu sudah gemes, kok gak barbar sih, kok gak selesai-selesai sih masalah ini, enak langsung dihukum aja. Tidak perlu adanya identitas, menstabilkan identitas, tidak perlu adanya validasi tindakan yang salah, jadi langsung aja dikasih hukuman. Kan enak seperti itu. Nah, terkadang kita sebagai guru, saya pun sendiri itu terkadang masih menerapkan hal yang seperti itu Bapak Ibu. Akan tetapi sebenarnya ketika kita berbicara efektif dan bisa sangat bermanfaat untuk jangka panjangnya, sebenarnya posisi yang kelima tadi yang paling menurut saya itu yang paling memungkinkan dan bertahan lama untuk memperbaiki sikap dan perilaku dari peserta didik tersebut. Karena apa? Karena ketika anak mampu untuk introspeksi diri, mampu untuk mengetahui kesalahannya tanpa kita sebagai guru memberikan kamu salahnya ini, tanpa memberitahukan hal tersebut, sebenarnya itu adalah langkah efektif anak bisa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi seorang pribadi dan karakter yang lebih mempunyai kebijakan universal tadi. Jadi seperti itu, meskipun saya berdasarkan pengalaman saya sendiri di posisi manajer itu membutuhkan waktu yang sangat luar biasa panjangnya dan kita sebagai guru harus telaten. Nah, itu kuncinya. Kita harus telaten Bapak Ibu semuanya. Karena menduduki posisi yang kelima sebagai manajer itu susah-susah sulit. Tapi kita harus berupaya dengan baik dan berupaya dengan maksimal agar siswa-siswa kita, agar peserta didik kita nantinya menjadi peserta didik yang mampu memiliki jiwa-jiwa yang nasionalis dan memiliki karakter-karakter yang lebih baik juga. Seperti itu. Nah, itu yang disampaikan oleh Bu Melisa terkait pertanyaan yang ada di mana tadi? Tulungagung apa Blitar jadinya Tanjung Sarinya, Bu? Tulungagung nggak kayaknya enggak. Tulungagung ya, di Blitar juga ada Tanjung Sari, itu di Blitar Kota. Ya, itu. Di Blitar Kota itu ada Tanjung Sari. Itu rumah saya itu Tanjung Sari, rumah asli ayah saya Tanjung Sari. Wah, curhat. Jadi untuk yang paling efektif itu adalah yang manajer, tapi ini juga tergantung situasi juga. Dari situasi seperti itu nggih. Jadi bisa penerapannya yang paling efektif ini tergantung background-nya masing-masing, tapi kita sarankan yang
manajer itu yang terbaik. Karena manajer itu membuat anak juga berpikir, oh iya, oh saya seperti ini dan sebagainya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa tadi, ada satu pertanyaan lagi, Bu. Ada satu pertanyaan lagi ini. Terlalu semangat dari nih. Dari Bu Dewi di Blitar. Oke, siap. Dari Bu Dewi di Blitar. Ini pertanyaannya terkait pendisiplinan siswa, terkait kebersihan sekolah, namun dari apa itu namanya, sarana prasaranya seperti tempat sampah yang ada 3 jenis, seperti ada yang organik plastik itu tidak ada. Nah, terus maksudnya gini, cara mendisiplinkan siswa terkait kebersihan, namun sarana prasarananya belum memadai. Ini bagaimana solusi yang terbaik untuk itu? Apakah kita wadahi dulu atau memadai, kita fullkan fasilitasnya dulu baru anak disiplinkan, atau kita disiplinkan dulu, tata caranya baru sarana prasarananya menyusul, atau bagaimana? Monggo Bu bisa diterangkan mungkin nanti agar beliau bisa menyerap ilmunya, monggo. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi dari Blitar atas pertanyaannya. Nah, di sini kita saling-saring ya Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan ada yang kurang nanti bisa ditambahi. Kalau misalkan ada yang perlu ditambahi, kita kurangi. Bercanda-bercanda Bapak Ibu. Oke, baik. Terkait tempat sampah, budaya positif untuk menjaga lingkungan dan memilah-milah sampah, entah itu sampah kering, sampah basah, organik dan anorganik, apakah menunggu sarana prasarananya lengkap ataukah bisa diterapkan? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa juga ya Bapak Ibu semuanya. Tapi pertanyaan akan saya kembalikan seperti ini. Jikalau sarana prasarananya itu tidak bisa dilengkapi, mungkin karena SDM-nya di lembaga itu memang sangat minim, itu kan banyak tuh sekarang sekolah yang pemasukannya itu karena sedikit, karena jumlah siswanya sedikit, karena bosnya pun harus menyesuaikan dengan jumlah siswanya. Seperti itu. Kalau misalkan mampunya 5 tahun lagi, berarti budaya positifnya harus nunggu sampai lulus dong. Nah, itu kan pertanyaan ibaratnya ngelitik. Nah, jadi jawabannya adalah alangkah lebih baiknya apa yang ada di sekolah dimanfaatkan itu, ya Bu Dewi ya. Sekolahnya Bu Dewi berada di kota ataukah berada di pegunungan? Nah, kalau misalkan berada di pegunungan, kira-kira ada nggak alam yang bisa dimanfaatkan untuk menampung sampah organik dan anorganik tersebut? Kembali lagi kalau misalkan di perkotaan, ada nggak sesuatu yang bisa digunakan? Jadi tidak melulu sarana prasarananya yang bagus sekali, tidak. Nah, akan tapi kita juga menanamkan ke anak, alam itu juga bisa kita lakukan, kita gunakan untuk sebagai bekal kita dalam belajar seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jikalau memungkinkan, itu kan di setiap lembaga ada tuh yang namanya komite sekolah. Nah, coba diajak kolaborasi dan komunikasi dengan baik, ada permasalahan seperti ini, kira-kira tanggapannya beliau seperti apa. Jadi kita fungsikan komite yang ada di sekolah itu, entah nanti juga mau nyumbang berupa barangnya, atau mungkin solusi yang terbaik bisa dibicarakan dengan wali murid yang lain. Saya yakin dengan adanya komunikasi yang baik antara guru dan komite sekolah itu nanti juga akan menjadikan lembaga tersebut lebih baik lagi. Seperti itu Kak Ferry, Ibu Dewi. Siap, terima kasih. Jadi kita kerjasama itu juga penting. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu tidak sendirian, ada komite, ada kalau sekolahnya swasta ada yayasan dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibuat itu kalau dalam pendidikan ada muatan lokal prakarya atau muatan lokal seni budaya, membuat tempat pembuangan sampah menggunakan kreativitas anak-anak atau memanfaatkan barang bekas menjadi barang baru, daur ulang, itu bisa digunakan juga. Saya sedikit menambahkan untuk Bu Dewi yang ada di Blitar sana. Nah, untuk selanjutnya ini pemaparannya dan tanya jawabnya mungkin ada sharing, ada yang menambah, monggo
yang ingin bertukar pikiran terkait sekolahannya atau lembaganya, monggo bisa menyampaikan di sini. Kita juga menerima sharing-sharing Bapak, Ibu, guru semua yang ada yang join Zoom kami di sini, yang ingin sharing tentang lembaganya, monggo. Sepertinya sudah sangat dipahami. Ya, sepertinya jelas. Dan alhamdulillah mungkin yang disampaikan tadi sudah mengcover pertanyaan-pertanyaan dari seluruh audiens kita semua yang ada di seluruh Indonesia. Apakah sudah cukup? Oke, sudah cukup. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari pemaparan tadi, semuanya itu pasti akan kembali ke kita. Apapun yang kita berikan ke peserta didik itu pasti akan kembali ke kita. Kita memberikan hal yang positif, kembali juga positif. Kita anak-anak kita hukum, kita memberikan dan lain sebagainya, kembalinya juga pasti akan ke kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru. Sama halnya dengan kita bermain bola kasti. Semakin keras kita melemparnya ke tembok, kembalinya juga akan semakin keras. Semakin lambat kita melemparkannya ke tembok, kembalinya juga akan lambat. Itu sama dengan apa yang kita lakukan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pesan dari saya, bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan itu menggunakan hati pribadi kalian, tapi kepada Bapak Ibu Guru semuanya tolong pahami bahwa anak itu juga memiliki hati dan perasaan. Jangan langsung kita ucapkan kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan mereka, karena mereka itu ibarat kertas putih, yang dimana kertas putih itu kita yang menggambarnya, kita yang menulisnya. Jika kita menulis dengan kekerasan, pasti kita akan kembali kepada kekerasan tersebut. Bila mana kita menuliskan dengan cinta dan kasih, insya Allah akan kembali ke kita dengan cinta yang kasih sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Melisa. Tapi sebelum kita pamit, kita foto terlebih dahulu, Bu Mel. Tangannya tolong dilambaikan tangannya. Kita foto bersama-sama. Siap. Nah, siap sudah. Nah, terima kasih untuk Bu Melisa dan seluruh audien yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini dan sore hari ini. Kita tidak terasa sudah 1 jam lebih kita menemani semuanya, dan mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja dan mewakili seluruh Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Dan terima kasih kepada Bu Melisa yang sudah menyampaikan materi kali ini dengan luar biasa. Dan kami semoga bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari Zoom Meet kali ini. Terima kasih. Mohon pamit kepada semuanya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Kak Ferry dan terima kasih teman-teman yang lain. Terima kasih teman yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, NTT dan semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, terima kasih. Selamat istirahat. Semoga bermanfaat. Bye.